Hai guys, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih. Nah, sebelumnya aku ini nggak sendirian. Aku ditemani oleh teman-teman aku, yaitu Aku Eri. Dan. Hani Sausan. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang topik yaitu Indonesia sebagai negara dengan tingkat kesopanan paling rendah se-Asia Tenggara. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, aku mau tanya kabar teman-teman aku nih. Yang pertama Eri, gimana nih kabarnya? Aku sih sehat. Lihat dong, tampak cerah sekali bukan? Oke, kalau Hani? Sehat-sehat nih. Oke, mantap. Jadi yang pertama, eh, menurut kalian gimana nih komentar netizen yang dinilai barbar di negeri kita? Kalau menurut aku sih memang benar-benar barbar sih. Kayak ada satu kasus yang waktu aku lihat di kayak TikTok, ada satu TikToker atau kayak selebgram gitu, dia tuh kayak lagi bercanda sama teman-temannya di suatu kafe dan dia bilangnya kayak, "Hai guys, aku lagi di kafe Neva," kayak gitu-gitu. Kan itu intinya kayak bercanda sama circle-nya gitu. Tapi sama netizen tuh langsung kayak dihujat kayak, "Apa sih? Mewah apa sih?" Kayak gitu-gitu, kayak langsung dijelek-jelekin gitu, bawa-bawa cadel, bawa-bawa apa gitu. Terus ada satu lagi kayak di Instagramnya dia itu sampai ada kayak dia ngepost foto, dia kayak intinya bercanda gitu, orang kaya mah beli nasi goreng makan di pinggiran, sama komentarnya gila. Dia bilang, orang-orang netizen ini bilang, "Wika-wika orang kaya mah gak beli nasi goreng, wika-wika dasar lu cadel," kayak gitu-gitu, kayak parah banget. Tapi aneh nggak sih? Cuman komentar malah bawa-bawa cadel. Kayak aneh. Iya, kayak kayak cuma dia bercanda sama circle-nya, tapi kayak netizen ini ngehujat sampai fisiknya gitu, kayak padahal kan dia cuma bercanda gitu intinya. Netizennya tersulut gitu ya. Iya, netizen yang panas, aneh banget sumpah. Terus ada lagi sih yang kasus Remar itu. Tahu Remar nggak? Orang mana ya itu ya? Orang Remar itu. Orang Filipina nggak sih TikTokers gitu? TikToker kalau nggak salah itu cuman dihujat gara-gara cantik. Juga dihujat gara-gara cewek cantik kayaknya. Kayak Indonesia nih kalah cantik atau gimana gitu ya. Kan aneh. Bawa fisik lagi. Fisik lagi, fisik lagi. Kayaknya cewek-cewek Indonesia ini kayak insecure nggak sih lihat Remar? Kayak sih Takut memang cantik sih. takut cowoknya suka sama Remar. Padahal kan ya nggak apa-apa kali kalau suka. Emang kenapa ya Iya, kan? aku sih jadi cowok juga suka sih, cantik. Langsung P-nya itu loh. Terus ada lagi nggak sih yang kasus baru-baru ini, Zara, Zara itu? Oh, artis Ngapain Zara Indonesia. itu? Aku nggak pernah dengar. Kayak itu kan kayak skandal-skandal gitu, tapi netizennya sampai parah banget sampai Zara nonaktifin komentarnya gitu, parah banget. Kena mental kah Zara ini? Kayaknya Oh, sih iya, kayaknya sampai kena mental Tapi kayaknya. sekarang gimana keadaan Zara itu? Nggak pernah dengar sih. Aku juga nggak kayaknya pernah dengar sih sekarang. aku taunya itu kayak sampai sekarang itu masih dihujat deh. Jadi tetap kayak di video yang dipost gitu, tetap ada komentar-komentar yang buruk gitu, yang kayak jelek-jelekin Zara dan sebagainya. Gitu. Padahal kan ya setiap manusia punya salah sih, tapi sama netizen terus dihujat, dibuat bahan caci makian. Ya, padahal kan kayak manusia juga tempat salah gitu kan. Ya. Terus kayak dari kasus-kasus gitu kayak munculin kecurigaan nggak sih, apa mungkin netizen plus 62 jadi barbar di negeri orang karena di negeri sendiri kebebasan berpendapat semakin batasi, sehingga nasionalisme terkesan sebagai tameng di balik hasrat sederhana diri yang ingin menghujat tanpa ada hukum yang bisa menjerat. Tapi adanya UU ITE itu malah bagus nggak sih? Jadi ada batasan gitu. Jadi itu juga mencerminkan sikap orang Indonesia gitu. Kalau nggak ada batasan, semakin barbar malah dapat merusak identitas negara Indonesia gitu. Nanti terkenalnya warga Indonesia itu kayak ya gitulah Jelek suka gitu ya. jemur, iya jelek. Iya iya tahu. Terus juga ada di balik UITE kan juga ada polisi virtual saat ini. Jadi disebutnya itu dia itu kerjasama dengan Polri, tapi kerjanya di media sosial, kayak ngelihat konten-konten masyarakat Indonesia. Kalau ada yang dinilai buruk atau dinilai mencemarkan nama baik, ada unsur saranya gitu, kita katanya polisi virtual ini menghubungi pihak yang membuat konten gitu, kayak dikasih peringatan biar lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosialnya untuk membuat konten yang lebih baik lagi gitu sih tahu aku. Terus
Kalian ada yang tahu nggak sih UITE itu ada apa aja? Kurang tahu sih, emang ada apa ini? Eh, Kok Hani gimana? Tahu nggak nih UITE? Ya aku juga kurang tahu sih, aku juga baru dengar yang ada polisi virtual itu sih. Oke, jadi di sini aku kasih tahu ya ada di sini aku mau kasih tahu 3 UITE, yaitu ada yang pasal 45 ayat 1 UITE. Jadi ini yang setiap orang yang melanggar dengan unsur kesusilaan gitu di 45 ayat 1 UU ITE. Terus ada juga nih yang penghinaan atau pencemaran nama baik diatur di pasal 45 ayat 3 UU ITE. Jadi banyak UU ITE yang saat ini tuh udah kayak membatasi, bukan membatasi tapi lebih ke mencegah untuk terjadinya tindakan yang lebih buruk lagi oleh netizen Indonesia. Terus ada juga yang pasal 45A ayat 2 yang menyebarkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, dan ras. Gitu deh. Ada 3 ya tadi totalnya ya? Kalian ada banyak sih, tapi di sini aku cuma sebutin 3. Kalian bisa coba baca-baca lagi aja. Gitu. Jadi kayak kalau ada netizen-netizen yang kayak komentar jahat, mending kayak langsung disenggol aja. Hei, ada UITE loh, hati-hati kalau ngomong, hati-hati jempolnya. Tapi sebenarnya warga Indonesia ini kalau tapi sangat kompak gitu dalam menghujat, misal contoh salah satu kasus menghujat itu kan sangat kompak. Coba itu dibuat untuk hal yang lain, itu sangat akan membentuk negara Indonesia kuat gitu, kayak kompak gitu ya kan. Tapi ini kenapa kekompakannya dijadikan untuk menghujat, sungguh aneh. Iya sih. Tapi bagus juga sih ada kayak UU ITE kayak bisa membatasi gitu. Tapi sampai sekarang sih masih banyak aja sih netizen yang kayak ngehujat gitu. Kalau yang dihujat nggak ngelaporin ya mereka ya senang-senang aja gitu ngehujat. Dan Mereka masih kayak nggak sadar. Iya. Kayak masih belum takut ada UU ITE gitu. anehnya lagi waktu ngehujat tidak melakukan cross check, tidak melakukan ngecek gitu kayak kebenarannya Asal ngomong, aslinya, asal ngomong. ngomong. Misalnya ini yang waktu kasus internet mati nih, Indihome atau dan lain-lain, itu kan kayak bilang karena hiu tahu nggak video hiu itu yang gigit kabel? Itu padahal itu padahal hiu kan video lama, tapi kayak ya itulah kayak salah satu netizennya contoh. menghujat Telkom ya gara-gara Iya, itu. padahal masih dicari tahu kan Padahal itu kenapa kayak penyebabnya. video tahun 2018 kalau Iya, nggak salah itu. video lama tapi nggak mau cross check, mungkin malas mungkin ya. Kalau malas lebih baik diam sih, ngikuti berita. Ya itu kayak salah satu kurangnya nggak sih, kayak netizen Indonesia itu gampang termakan hoax gitu. Betul sekali. Jadi kayak kurang malas untuk membaca gitu. Gitu. Itu kayak aneh aja gitu, padahal kan kita tapi dibalik ada komentar-komentar dari netizen yang kurang bijak ini, banyak juga nggak sih generasi sekarang yang masih menunjukkan sikap nasionalismenya melalui media sosial juga. Kayak kemarin aku tahu itu ada kayak influencer gitu di Instagram yang secara sukarela gratis mempromosikan para lokal brand atau usaha kecil menengah gitu di Instagram mereka. Jadi mereka ini selama PPKM mendukung UMKM-nya. Jadi secara nggak langsung itu masyarakat atau followersnya itu jadi tahu, oh ada UMKM ini, UMKM itu. Jadi mereka lebih tahu lagi dan membantu perekonomian Indonesia juga. Kalian ada tahu nggak nih sikap nasionalisme lain dari generasi sekarang? Apa ya? Hani tahu nggak kayak apa ya? Kayak gimana ya? Kayak misalnya PON kemarin, PON Papua kayak, atau SEA Games yang bulu tangkis itu kan kayak kita jadi satu mendukung atlet-atlet kita kan, kayak itu kompak banget sih, kayak meskipun nggak menang, nggak dapetin medali emas, tetap didukung ya kan. ya, Itu gitu. Kayak nggak dihujat gitu. Tapi kayak ada juga kayak di dunia e-sport, kalau tahu di PUBG Mobile itu kayak banyak banget netizen kalau misalnya tim yang udah gede kalah itu kayak dihujat. kayak, harus menang gitu ya? kayak semua kayak
tim itu tuh harus menang, padahal kan nggak harus kan semua roda itu berputar, tapi kayak netizen itu nggak terima kalau dia itu kalah, harus menang gitu, dan dihujatnya playernya gitu kan, kasihan, harusnya kalau dia kalah didukung biar Support. semangat kan. Iya betul. Masalahnya menghujat ke playernya itu dampaknya juga ke nama timnya nggak sih? Iya, mentalnya juga, Kayak mental playernya juga ini kan. fans dari mana gitu. Misal salah satu contoh tim Bigetron misal, wah ini fansnya Bigetron kayak gini, kayak mencerminkan buruk lah jadinya. Oke, oke, oke. Oke nih, sekian gini dulu deh dari kita ya kan. Menurut kalian ada closing statement nggak buat kalian ini? Buat mengingatkan buat netizen di luar sana untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Kalau dari aku sih lebih baik kita kalau kita nggak tahu atau kita mau mengomentari seseorang lebih baik dipendam dulu aja, cari tahu kebenarannya dan kalau nggak tahu mau apa yang dilakuin mending jangan mainan media sosial banyak-banyak atau terlalu lama gitu. Jadi lebih bermanfaat buat sekeliling kalian dulu aja. Ya, kalau aku sih Dari aku. sama kayak Unika, cuman tambahi lagi jangan bawa-bawa Sarah lah, kayak apa sih aneh, komen-komen dikit bawa Sarah. Sekian lah kalau Ani. Kalau aku sih kayak jangan terlalu ngurusin hidup orang deh. Hidup sendiri itu belum tentu benar, belum tentu bagus, belum tentu kamu melakukan hal-hal yang memang seharusnya kayak memang positif gitu kan. Semua orang punya salah, semua orang punya punya apa ya, kayak dosanya masing-masing lah, kayak nggak usah ngurusin hidup, fokus ke diri sendiri aja. Membangun diri sendiri lebih Kayak baik. Hmm. Oke, thank you ya buat Eri, buat Hani, dan thank you buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like videonya, dan bye-bye! Bye bye. bye.